Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kembali berbagi kepada teman-teman. Sekali lagi, bukan karena saya lebih pintar, bukan juga karena saya lebih soleh atau lebih baik daripada teman-teman. Tapi ini semua dalam rangka kita terus saling mengingatkan satu sama lain. Baik teman-teman, mari sejenak kita ingat kematian, karena mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja, seseorang telah mendapatkan ganjaran, karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Allah juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan serta kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Teman-teman semua, mari sama-sama kita cek amalan kita selama ini. Apakah lebih banyak kita membuka pintu-pintu surga, ataukah kita lebih banyak membuka pintu-pintu neraka dalam keseharian kita? Kalau ternyata kita merasa pintu dan akses ke neraka lebih banyak kita kerjakan, loh kenapa kita masih slow? Kita ini terhadap diri sendiri saja munafik, apalagi kepada orang lain. Kita tahu maut itu akan menghampiri kita kapan saja, tapi kita selalu buat diri kita pura-pura lupa. Seolah-olah kita bilang pada diri kita, nggak mungkin Allah wafatkan saya dalam waktu dekat. Nanti mungkin kalau saya sudah peot, udah tua, baru saya meninggal. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita buat diri kita lalai dengan itu. Nanti saja masih ada kesempatan. Besok juga saya masih hidup. Memang kita tidak ucapkan langsung, tapi hati kita sering begitu teman-teman. Subhanallah. Ya akhi, ini adalah salah satu kebodohan yang kita lazimkan bersama. Di saat maut itu bisa menghampiri kita kapan saja. Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' 'Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Sadarilah kawanku, bahwa hidup yang diamanahkan ini adalah ujian bagi kita. Apa kata Allah? "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu
Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Wahai saudaraku, sadarilah bahwa tidak ada yang lebih pasti di dunia ini kecuali kematian yang akan menghampirimu. Apakah tubuhmu yang kekar? Apakah tubuhmu yang masih muda menjadi jaminan bahwa kau akan hidup lebih lama? Lah, enggak akhi. Berapa banyak anak muda yang meninggal tiba-tiba akibat kecelakaan dan akibat sebab-sebab lain. Jadi jaminan apa kita ini? Kapan lagi kita akan langkahkan kaki kita untuk sholat 5 waktu ke masjid? Apakah menunggu bisa jadi paling depan dan disolatkan nanti? Hari Jumat pun kadang kita nggak maksimal, ngantuk. Sunnah-sunnah hari Jumat kadang kita tidak kerjakan. Ada bahkan teman-teman kita yang nggak tahu, apalagi mau dikerjakan. Ramadan kebanyakan urusan perut, urusan dunia, yang hanya kita fokuskan supaya saumnya itu saum makanan aja. Hawa nafsu dan yang lain-lain kita tidak jaga. Tak cukupkah orang-orang yang di sekitar kita yang tiba-tiba meninggal menjadi pelajaran bagi kita? Apakah kita cuma bilang, oh saya nggak nyangka si Fulan meninggal begitu cepat, kasihan sekali. Saya dan antum sendiri juga nggak ada yang bisa jamin bisa-bisa besok teman antum, teman saya yang bilang begitu karena saya atau antum sudah meninggal. Saya pernah melihat seseorang yang berpidato tentang riwayat hidup pada kematian temannya dikubur gitu. Lalu 2 minggu kemudian dia juga diwafatkan oleh Allah. Nah pertanyaannya, dia bakal nyangka nggak kalau dia minggu berikutnya setelah dia berpidato di kubur itu, dia juga akan dikubur? Nggak ada yang nyangka. Akan tetapi sahabatku, apabila maut itu akan tiba, maka tidak dapat ditunda ataupun dimajukan sedikit pun. Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Ya teman-teman, mari sama-sama kita evaluasi amalan kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk diri saya, terutama sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Dan semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang mendengarkan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.